Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Kami dari kelompok 3 pada mata kuliah Corporate Social Responsibility atau CSR akan membahas tentang Corporate Social Responsibility dan regulasi hukum serta standar nasional dan internasional. Yang terhormat Ibu Rona Tumiur Mauli C. Simorangkir, SEMM, selaku dosen pengampu pada mata kuliah Corporate Social Responsibility atau CSR. Berikut adalah nama-nama anggota kelompok kami, yaitu ada Meli Widya Rahmawati, Rauf Aryo Sadewo, Farelda Faiz Ihwal Agnisef, Muhammad Novel Rianda, Anwar Sayyidi, Aldorino Putra Raharja, dan Muhammad Bintang Raffi Topan. Pada pembahasan yang pertama, yaitu ada konsep dasar CSR. Menurut Carroll, tahun 2021, CSR mencakup 4 dimensi utama, yaitu tanggung jawab ekonomi, hukum, etika, dan filantropi yang saling melengkapi dalam mendukung keberlanjutan perusahaan. Di Indonesia sendiri, konsep CSR semakin berkembang seiring dengan meningkatnya perhatian terhadap pembangunan berkelanjutan. Perusahaan tidak hanya diharapkan untuk memperoleh keuntungan, tetapi juga harus berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat dan pelestarian lingkungan. Bagaimana kerangka hukum CSR di Indonesia? Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, menyatakan bahwa perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Ketentuan ini dipertegas melalui Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 yang menjelaskan bahwa CSR merupakan bagian dari kewajiban perusahaan dan bukan aktivitas sukarela. Apa sih ISO 26000 itu? Jadi, ISO 26000 merupakan standar internasional yang diterbitkan oleh International Organization for Standardization pada tahun 2010 sebagai panduan bagi organisasi dalam menerapkan tanggung jawab sosial. Menurut Soeharto pada tahun 2023, dalam Journal of Sustainable Governance, ISO 26000 standar ini mencakup 7 isu inti. Yang pertama ada tata kelola organisasi, yang kedua hak asasi manusia, yang ketiga praktik ketenaga kerjaan, yang keempat lingkungan, yang kelima praktik operasi yang adil, yang keenam isu konsumen, dan yang ketujuh keterlibatan dan pengembangan masyarakat. Selanjutnya, kita akan membahas terkait Global Reporting Initiative or GRI sebagai standar pelaporan keberlanjutan. Nah, GRI ini adalah standar pelaporan keberlanjutan yang paling populer di dunia loh, yang berfokus pada transparansi dan akuntabilitas. GRI ini membantu perusahaan melaporkan dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan secara objektif dan memungkinkan audit yang independen. Di Indonesia sendiri, Pertamina dan Telkom Indonesia menggunakan GRI sebagai acuan utama dalam laporan keberlanjutan mereka untuk memperkuat kepercayaan publik dan reputasi global. Selanjutnya, yaitu keterpaduan regulasi nasional dan standar internasional dalam implementasi CSR. Menurut Santoso pada tahun 2022, dalam Journal of Corporate Responsibility Studies, kombinasi antara Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, PP Nomor 47 Tahun 2012, dan standar global menciptakan sistem CSR yang tidak hanya berorientasi pada kepatuhan hukum atau compliance, tetapi juga pada pencapaian keberlanjutan, sustainability performance. Pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan di Indonesia diatur secara jelas dalam beberapa regulasi nasional. Di antaranya yaitu ada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, lalu Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012, dan Peraturan Menteri BUMN Nomor Per 05 MBU 04 2021. Nah, di sini ada studi kasus yang pertama nih, yaitu adalah PT Pertamina Persero, di mana PT Pertamina Persero sebagai BUMN energi menerapkan CSR sesuai regulasi nasional lewat program TJSL. Prinsip keberlanjutan dijalankan melalui 3 pilar utama. Yang pertama ada Pertamina Cerdas yang mencakup pendidikan, beasiswa, pelatihan vokasi, dan kewirausahaan.
Yang kedua, yaitu Pertamina Hijau yang mencakup penghijauan, konservasi mangrove, dan pengelolaan limbah. Dan yang terakhir, ada Pertamina Sehat yang mencakup penyediaan air bersih, fasilitas kesehatan, dan kampanye hidup sehat. Berikutnya, ada peran ISO 26000 sebagai panduan internasional dalam penerapan CSR. Sebagai pengingat, ISO 26000 ini berfokus pada 7 isu inti, yaitu tata kelola organisasi, hak asasi manusia, praktik ketenagakerjaan, lingkungan, praktik operasi yang adil, isu konsumen, serta keterlibatan dan pembangunan masyarakat, di mana penerapannya membantu perusahaan menyeimbangkan kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan, sehingga tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi juga keberlanjutan jangka panjang. Kita masuk ke studi kasus yang kedua, yaitu PT Unilever Indonesia Tbk, di mana PT Unilever Indonesia Tbk ini adalah salah satu perusahaan yang menerapkan prinsip ISO 26000 dalam strategi keberlanjutannya melalui program Unilever Sustainable Living Plan atau USLP. Program ini dirancang untuk mengurangi dampak lingkungan sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Di antaranya adalah pengelolaan limbah dan efisiensi energi, lalu pemberdayaan masyarakat, dan juga praktik kerja yang adil. Adapun peran Global Reporting Initiative atau GRI itu sendiri, dengan struktur pelaporannya sesuai dengan GRI, perusahaan dapat melaporkan dampak aktivitas bisnis secara transparan dan akuntabel, termasuk tantangan serta risikonya, sehingga meningkatkan kepercayaan investor dan pemangku kepentingan. Eits, ada studi kasus lagi nih, yaitu studi kasus dari PT Telkom Indonesia Tbk, di mana PT Telkom Indonesia Tbk secara konsisten menggunakan GRI Standards atau Core Option dalam penyusunan laporan keberlanjutan setiap tahunnya. Telkom Indonesia melaporkan 3 aspek utama keberlanjutan, di mana ada aspek ekonomi, aspek sosial, dan aspek lingkungan. Berikutnya, ada keterkaitan antara regulasi nasional dan standar internasional dalam praktik CSR di Indonesia, di mana regulasi nasional memberi dasar hukum yang mengikat, sementara standar internasional seperti ISO 26000 dan GRI menyediakan kerangka teknis agar pelaksanaan CSR lebih sistematis dan terukur. Integrasi keduanya membuat CSR tidak hanya memenuhi kewajiban hukum, tetapi juga meningkatkan reputasi, inovasi, dan keberlanjutan, sehingga perusahaan di Indonesia dapat bersaing secara global tanpa mengabaikan tanggung jawab sosial lokal. Belum selesai, ini masih ada studi kasus dari PT Freeport Indonesia, di mana PT Freeport Indonesia merupakan contoh yang paling menonjol dalam mengintegrasikan regulasi nasional dan standar internasional dalam implementasi CSR-nya. PT Freeport wajib menjalankan CSR sesuai pasal 74 UU PT dan PP nomor 47 tahun 2012 serta menerapkan prinsip ISO 26000 dan GRI Standards dalam pelaporan keberlanjutan. Beberapa program utamanya meliputi pembangunan infrastruktur sosial di Papua, program pelestarian lingkungan, dan pemberdayaan masyarakat adat. Jadi, kesimpulannya, CSR di Indonesia tidak lagi bersifat sukarela, tetapi menjadi kewajiban hukum melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. ISO 26000 memberi panduan etis global, sementara GRI memperkuat transparansi pelaporan. Sinergi antara regulasi nasional, standar internasional, dan komitmen perusahaan membuat CSR lebih efektif dan berdampak. Secara keseluruhan, keberhasilan CSR ditentukan oleh integrasi kewajiban hukum, nilai moral, dan transparansi untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Terima kasih atas perhatiannya, dan semoga apa yang disampaikan menjadi bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.